Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Oke, hari ini materi pertama bahasa Indonesia kita akan membahas mengenai tes deskripsi. Oke, langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai tes deskripsi. Deskripsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu describe yang berarti gambaran. Jadi, tes deskripsi merupakan jenis teks yang terdiri atas beberapa paragraf yang menggambarkan suatu kejadian, objek, tempat, dan hal secara detail. Jenis teks ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis sehingga terdapat kesan, fakta, dan citraan yang sesuai dengan pengalaman penulisnya. Nah, Ibu akan memberikan satu contoh ya mengenai teks deskripsi. Sebagai salah satu contohnya, apabila kalian ingin menulis cerita mengenai hewan kesayangan kalian. Sebagai contohnya, kalian menulis hewan kesayangan kalian dengan menceritakan bahwa dia sangat lucu dan mempunyai bulu putih, dan hewan tersebut mempunyai mata yang indah, dan dituangkan menjadi sebuah paragraf. Maka paragraf tersebut disebut dengan teks deskripsi. Nah, ini adalah salah satu contoh paragraf yang menceritakan tentang sekolah dengan judul SMA Negeri 1 Simpang 4. Nah, ini tuh menceritakan tentang sekolahnya, ada berapa kelas dan letaknya di mana. Nah, ini berarti salah satu contoh teks deskripsi karena menceritakan sekolah dengan secara detail dan dibuatkan menjadi sebuah paragraf. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ciri-ciri teks deskripsi yang pertama itu adalah paragrafnya digambarkan sangat jelas dan rinci ya, serta melibatkan kesan indera. Dan yang kedua, teks deskripsi itu dapat membuat pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan tes deskripsi. Jadi, apa sih tujuan dari penulisan tes deskripsi? Nah, tujuannya sendiri adalah untuk menjalankan suatu objek atau peristiwa secara utuh. Dan jenis teks ini tuh dibuat berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis sehingga terdapat kesan, fakta, dan citraan yang sesuai dengan pengalaman penulis. Dan teks deskripsi ini salah satu bagian dari teks non-fiksi ya, bukan fiksi, yang dimana pembuatannya bukan berdasarkan ide imajinasi atau hayalan. Kalau imajinasi atau hayalan itu bukan teks deskripsi. Selanjutnya, isi teks deskripsi. Dalam teks deskripsi terdapat penjelasan rinci mengenai ciri-ciri atau objek. Contohnya seperti ciri-ciri fisiknya seperti warnanya, bentuknya, ukurannya, kita jelaskan secara rinci dalam sebuah paragraf tersebut. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Adapun jenis-jenis teks deskripsi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah deskripsi subjektif, yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan kesan atau pengalaman penulis. Nah, biasanya paragraf ini menceritakan tentang pengalaman si penulis tersebut ya. Yang kedua itu adalah deskripsi spesial, yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek hanya berupa tempat, ruang, atau benda. Nah, ini biasanya jenis paragraf yang menceritakan tentang sebuah tempat atau sebuah benda itu secara detail, misalnya tempatnya seperti apa, terus bendanya itu ukurannya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, itu disebut dengan deskripsi spesial. Yang ketiga itu adalah deskripsi objektif, yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa adanya rekayasa atau opini dari penulis. Selanjutnya itu ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Jadi, apabila kita membuat teks deskripsi, kita harus memperhatikan beberapa bahasa. Yang pertama itu teks deskripsi itu biasanya menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum itu adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian lebih luas. Contohnya itu membawa, itu kata umumnya, sedangkan kata khususnya itu menjinjing. Nah, kalau kata khusus itu adalah kata-kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya itu cantik, bagus, baik, dan elok. Sedangkan kalau kata umumnya itu bisa kata indah,
Yang kedua itu adalah kalimat penjelasan terperinci. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisi rincian atau keterangan suatu objek. Yang ketiga, majas. Majas adalah suatu gaya bahasa berbentuk kiasan atau perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat. Nah, majas juga boleh ya digunakan dalam penulisan teks deskripsi. Yang penting teks deskripsi itu harus sesuai, penulisannya harus sesuai dengan fakta. Sekian penjelasan Ibu mengenai tes deskripsi. Maka selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Yang pertama itu adalah tugas mandiri. Kalian buka buku pendamping bahasa Indonesia, kerjakan soal halaman 4 dari nomor 1 dan 5, ditulis soal dan jawabannya di buku tulis. Yang kedua, tugas individu, yaitu membuat sebuah paragraf deskripsi tentang sekolah kalian SMPN 4 Sepatan. Jadi judulnya SMPN 4 Sepatan, minimal 2 paragraf dan 12 baris. Terima kasih semuanya. Ibu ucapkan selamat mengerjakan dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.